Hai Healthies, berjumpa lagi dengan saya Nadia. Video kali ini berisi saya melakukan pijat bayi terhadap bayi saya yang waktu itu berumur 3 hari ya. Pijat bayi sebaiknya dilakukan setelah mandi, pagi dan sore. Setelah mandi, segera keringkan seluruh tubuh bayi. Lalu pakaikan topi serta sarung tangan dan kaki supaya bayi tidak kedinginan selama dipijat. Selain itu saya juga kenakan popok ya, supaya ketika dia pup maupun buang air kecil tidak kemana-mana. Mengenai gerakan pijat bayi, silakan Healthies bisa melihat di video saya sebelumnya. Saya pernah membuat detail bagaimana cara memijat kaki, memijat perut, memijat dada, memijat tangan, memijat wajah, dan juga memijat punggung bayi. Video ini untuk membuktikan bahwa Healthies sangat bisa untuk melakukan pijat terhadap bayi Healthies sendiri ya, tanpa bayi menangis ya. Jadi bayi dalam keadaan tenang. Karena terdapat beberapa komentar di video saya sebelumnya yang mana saya melakukan pijatan di patung bayi ya, bahwa mereka meragukan apakah bisa dilakukan terhadap bayi asli. Nah, jawabannya sangat bisa. Bahkan pijat bayi ini sangat bagus dilakukan oleh orang tua si bayi, karena untuk meningkatkan ikatan antara orang tua dan juga bayi. Tapi pastikan Healthies jika mau melakukan pijat bayi dilakukan dengan benar ya. Healthies bisa silahkan berkonsultasi dengan ahlinya. Saya biasa memijat bayi setelah mandi pagi dan juga sore ya, rutin. Jadi sehari 2 kali. Nah, minyak yang saya gunakan pun minyak khusus yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Sehingga setelah dipijat tidak meninggalkan lengket maupun minyak yang berlebihan. Namun justru langsung terserap oleh kulit ya. Jadi kulit tetap bersih. Bahkan minyak ini bisa mencegah dari gigitan serangga. Jika Healthies 24 jam bersama bayi, maka Healthies pasti tahu bagaimana agar bayi Healthies ini tenang, tidak menangis. Healthies sendiri yang tahu jawabannya. Nah, sebagai contoh untuk anak saya ini, dia akan tenang dipijat jika kondisi dia sedang tidak lapar maupun tidak terlalu kenyang ya. Jadi sebelum dipijat ya, tepatnya sebelum mandi, saya menyusui dulu ya, menyusui tapi tidak sampai dia kenyang ya. Setelah itu saya kasih jeda sekitar 20 menit, lalu saya mandikan, habis itu dipijat. Nah, biasanya di kondisi seperti itu bayi saya akan tenang ya. Jarang sekali bayi saya tuh menangis ketika dipijat ya. Saya pernah memijatnya ketika dia kondisi lapar, dia tidak mau ya. Tanda-tandanya ya menangis terus selama dipijat ya. Karena kalau misalkan bayi menangis ketika dipijat, seluruh anggota tubuhnya akan mengeras, akan kaku ya, sehingga percuma dipijat. Maka sebaiknya Healthies mengenali kapan atau dalam kondisi yang bagaimana bayi Healthies itu akan tenang ya. Dan lakukan pijatan ketika kondisi bayi Healthies itu tenang ya, sehingga pijat bayi ini bisa lebih bermanfaat. Pijat bayi ini sangat banyak manfaatnya bagi bayi, sehingga sangat disayangkan jika Healthies tidak pernah melakukan pijatan terhadap bayi Healthies. Beberapa manfaat pijat bayi antara lain bisa menambah berat badan, bisa membuat tidur bayi menjadi lebih tenang, kemudian bisa menyembuhkan batuk, pilek, bisa membuat bayi rileks, dan bisa meningkatkan ikatan antara Healthies dan juga si bayi. Jadi, ayo Healthies pelajari pijatan bayi, kemudian praktekkan terhadap bayi Healthies. Nah, silahkan menyimak video ini sampai selesai ya.